Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Tos Serba Kurnia. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa langkah untuk bisa meningkatkan omset toko kita. Ya, rekan-rekan, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai omset, sebenarnya kita bahas dulu dari awal. Apa sih sebenarnya itu omset? Omset secara sederhana artinya adalah jumlah uang yang masuk ke toko kita. Artinya seluruh penghasilan kotor, pendapatan kotor, itulah yang dinamakan omset. Sedangkan ada istilah yang kedua yaitu profit. Profit adalah keuntungan bersih. Jadi dari omset tadi akan dipotong dengan operasional dan juga dengan modal sehingga ketemulah yang namanya profit. Profit itu keuntungan bersih gitu ya. Nah, yang kita kejar sebenarnya adalah profit atau keuntungan bersih. Karena percuma omset besar kalau tidak ada profitnya. Tapi profit itu akan sejalan dengan omset. Artinya ketika omset bertambah, otomatis kemungkinan profit pun akan bertambah. Jadi artinya untuk kita meningkatkan profit, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan omset toko kita. Di video sebelumnya, bisa dilihat nanti di linknya di atas, saya sudah pernah membahas tentang apa saja barang-barang yang bisa kita letakkan di toko untuk menambahkan omset di toko kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa cara yang bisa meningkatkan omset toko kita. Ketika kita ingin meningkatkan omset, tak perlu kita muluk-muluk kita hitung jutaan per bulan atau seperti apa. Cukup kita breakdown berapa yang harus kita tambahkan dari setiap kunjungan si pembeli. Contoh gini, biasanya rata-rata orang datang ke toko kita biasanya menghabiskan uang 20.000 misalnya. Bagaimana caranya supaya ketika orang datang bisa menghabiskan lebih dari 20.000 dalam sekali datang, bisa 30.000, 40.000. Artinya ketika kita bisa meningkatkan setiap kunjungan menjadi 40.000, itu sudah menambah omset kita 2 kali lipat. Caranya yang pertama adalah ketika pelanggan membeli barang, kita coba tawarkan barang-barang pelengkapnya. Jadi sebagai penjual, kita harus aktif menawarkan. Jadi jangan sekedar berjualan itu hanya sekedar transaksional. Pak, beli ini, set, sekian, bayar, dah, terima kasih. Jangan seperti itu. Kita harus aktif. Ketika orang misal beli gula, orang beli gula, jangan lupa kita tawarkan tehnya, kita tawarkan kopinya. Itu sebagai barang pelengkap. Jadi atau juga misal orang beli mie instan, kita tawarkan telurnya, kecapnya, sausnya itu. Jadi mungkin yang tadinya dia nggak kepikiran untuk belanja lain-lain, akhirnya jadi keingetan. Oh iya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadangkala kita mengalami toko kita kehabisan stok sehingga apa yang pelanggan cari tidak ada. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman jangan cuma diam. Tawarkan barang-barang lain yang bisa menggantikan atau minimal serupa, mendekati dengan barang yang ia cari. Misal dia cari luwak white coffee misal ya. Ini kita sebut merek nggak apa-apa ya, belum ada sponsor. Dia cari luwak white coffee. Berhubung tidak ada, kita tawarkan top white coffee, sama-sama white coffee. Atau ketika pelanggan mencari minyak 2 liter, tapi barang di toko kita sedang habis, kita tawarkan minyak 1 liter. Barangkali dia mau 1 literan 2 gitu. Artinya jangan sampai ketika pembeli sudah datang ke toko kita kemudian nggak jadi dan dia putar balik
karena barangnya nggak ada. Kita tawarkan penggantinya. Seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya pelanggan pulang dengan tangan kosong dan kita tidak mendapat uang apa-apa. Gitu ya. Lanjut ke poin nomor 3. Ketika pembeli sudah selesai memilih-milih barang, nah itu kita tanyakan lagi apakah ada tambahan. Dan model pertanyaannya ya, cara bertanyanya mohon diperhatikan. Jangan kita bertanyanya mengarah ke jawaban negatif seperti tidak. Itu kalau bisa jangan diarahkan ke situ. Contohnya bagaimana pertanyaannya? Selesai belanja, udah Bu, ini aja. Dia akan lebih kecenderungan untuk menjawab, ya ini aja. Kenapa? Memang sudah diarahkan untuk berkata ini aja gitu. Cuman kalau kalimatnya kita ganti menjadi apalagi Bu tambahannya, mungkin dia akan berpikiran apalagi ya, dia akan berpikir seperti itu. Atau bisa kita ganti, nah yang biasa tuh di minimarket, biasa di minimarket kita sering kan ditawarin pulsanya sekalian Bu, atau tebus murahnya Bu sekalian. Itu sebenarnya trik untuk menambah omset. Jadi yang tadinya nggak kepikiran untuk beli pulsa, karena diingetin akhirnya jadi beli pulsa. Kenapa kok pertanyaannya bukan Bu mau beli pulsa nggak? Kenapa? Karena itu mengarahkan orang untuk berkata tidak. Itu. Jadi cara bertanya juga diperhatikan. Gitu. Bagaimana cara kita untuk mengarahkan melalui pertanyaan. Ya. Cara yang selanjutnya yaitu promo dengan ada minimal pembelian. Misal kita berikan hadiah 1 botol teh gitu, misalnya kan sekarang murah-murah ada yang 2.000 3.000. Nah, kita kasih 1 botol hadiah dengan minimal pembelian 100.000. Otomatis biasanya yang sudah belanja 80-90.000 kadang merasa tanggung, digenepin sekalian gitu. Atau kalau 100.000 terlalu banyak, 50.000 deh. Akhirnya yang belanja 40.000 merasa tanggung, akhirnya dia cari-cari apa ya sekalian. Ini saya praktekkan kemarin waktu kupon, itu minimal belanja 20.000 dapat kupon kan. Itu luar biasa antusiasnya pembeli, akhirnya dia kurang-kurang dikit genepin 20.000 gitu. Kalau untuk hadiah teman-teman bisa sesuaiin kira-kira, bisa dihitung sendirilah berapa kira-kira angka minimal untuk bisa kita kasih hadiah. Juga jangan sampai akhirnya kita nombok karena pengen kejar omset yang tinggi, akhirnya jadi nombok karena kegedean hadiahnya. Jadi itu bisa diperhitungkan sendiri. Ya. Oke. Itu tadi ya beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk menambah omset. Memang ini bukan teori yang baku, artinya bisa jadi efektif, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana situasi dan kondisinya. Cuman akan semakin lebih baik apabila kita sering mempraktekkan. Jadi nanti akan ada variasi cara penyampaian, dan juga nanti setelah beberapa kali coba mungkin teman-teman bisa menemukan cara-cara yang lebih natural sehingga tidak terkesan kaku ketika menghadapi pelanggan. Nah, terus apabila rekan-rekan memiliki trik tersendiri bagaimana caranya yang biasa dilakukan untuk menambah omset, teman-teman bisa sharing di kolom komentar di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar dan juga bisa saling share pengalaman bagaimana cara mengelola toko. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga tipsnya bisa bermanfaat. Salam omset berlimpah.